Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قائل أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, masih melanjutkan bab salat dan masih di salat yang sifatnya mutlak. Terakhir sekali bahasan kita adalah salat duha. Duha adalah istilah yang digunakan untuk waktu di mana anak unta sudah merasakan teriknya matahari. Jadi orang Arab kalau mengatakan waktu duha, itu waktu di mana hewan-hewan atau manusia pada saat mereka keluar, mereka sudah merasakan sedikit ya teriknya matahari itu. Kalau para ulama sekarang mengatakan kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah syuruk. Apa itu syuruk? Syuruk itu awal terbitnya matahari. Jadi kalau bapak-bapak sekalian lihat di masjid ada tulisan biasanya waktu syuruk itu waktu awal terbitnya matahari. Kalau waktu duha untuk sholatnya itu dikerjakan 10 menitan atau sampai 15 menit setelah syuruk. Khilaf di antara ulama apakah boleh orang sholat begitu syuruk langsung sholat atau tidak boleh. Ya, lebih umum pendapat ulama mengatakan sebaiknya tidak. Jadi kalau masih warna kemerah-merahan langit atau masih warnanya orange dan kalau kita kena matahari tidak ada sengatannya, itu sebaiknya jangan sholat dulu karena dikhawatirkan masih masuk dalam waktu yang dilarang. Makanya lebih baik menunggu waktu duha itu sendiri. Duha itu saya katakan cuma durasi sekitar 10 menitan sebagaimana ulama berikan dari waktu syuruk. Dianjurkan dalam agama Islam Anda untuk sholat sunnah, tatawwu, tambahan, yaitu duha. Dan sholat duha ini boleh dikerjakan 2 rakaat, boleh 4 dan boleh 8. Kalau riwayat yang menyebutkan tentang 12 rakaat itu dhaif, lemah, maka ulama lebih umum mengatakan sampai 8 rakaat maksimal. Dalilnya cukup banyak. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Lan adahunna ma ishtu, yang tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. Paling pertama beliau sebutkan adalah rakaatai duha, 2 rakaat solat duha. Wasiyamu 3 ayyam min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya, puasa ayyamul bid. Wa alla anama hatta utir, dan agar saya jangan tidur malam hari sampai saya witir terlebih dahulu. Tapi dalil ini menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Ka'ab bin Malik 2 rakaat duha, 2 rakaat solat duha. Juga ada hadis yang berbunyi yang dihasankan riwayat Imam Ahmad, siapa yang ikut berjamaah solat di masjid subuh kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia solat 2 rakaat, kecuali dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jumhur ulama sepakat mengatakan ini sholat duha, dan lebih rajih tidak ada namanya sholat syuruk. Banyak orang bilang ini sholat syuruk,
Padahal syuruk itu jemaah sekalian adalah istilah untuk matahari yang baru terbit, yang belum nyengat tadi. Malah khilaf di antara umat tentang boleh tidak bolehnya sholat, dan lebih rajih mengatakan tidak boleh sholat. Makanya ulama bilang sebenarnya sholat 2 rakaat ini maksudnya sholat duha. Jadi kalau bapak sudah ibu dan bapak ibu sekalian sudah duduk di masjid, duduk berzikir habis sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari, tepatnya waktu duha ya, jadi sudah mulai terang langit, Anda sholat itu sudah sholat duha. Jadi hadis ini menjelaskan tentang fadilah duha, bukan ada lagi sholat baru gitu. Ini dalil berhubungan dengan 2 rakaat duha, dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Juga Nabi SAW pernah mengerjakan duha 2 rakaat. Kalau 4 rakaat adalah dalil yang lain, disebutkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang baik. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ta'ala qala ibnu Adam irqa' li 4 raka'atin min awwalin nahari akfika akhirah." Wahai anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, rukuklah untukku 4 rakaat pada awal siang, waktu duha maksudnya. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang, atau terjemahan lain, aku akan penuhi kebutuhanmu pada hari itu. Aku akan penuhi kebutuhan pada hari itu. Jadi dari ini menjelaskan 4 rakaat. Yang 8 rakaat disebutkan dalam hadis Imam Ahmad juga dengan sanad yang baik, bahwasanya Nabi SAW pernah mengerjakan duha 8 rakaat. Pernah mengerjakan duha 8 rakaat. Tata cara sholatnya seperti sudah sering saya jelaskan, paling afdal 2 rakaat. Kalau Anda mau kerjakan 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. 4 rakaat, 8 rakaat, 2. Afdalnya itu. Anda ada waktu lowong, bisa dengan tenang sholat, itu lebih baik. Kalau tidak bisa, boleh pindah ke tata cara yang kedua. Kalau yang 4 rakaat, langsung kerjakan 4 rakaat tapi tanpa tahiyat pertama. 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempat baru salam, tahiyat salam. Kalau 8 rakaat, 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempat tahiyat pertama, 5, 6, 7 berdiri, rakaat 8 duduk untuk tahiyat terakhir salam, sebagaimana disebutkan di sifat sholatnya Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Tata cara ini Nabi SAW pernah kerjakan di sholat tahajud, dan ulama tarik di semua sholat sunnah Nabi SAW. Kemudian setelahnya adalah sholat tarawih. Ini semua masih masuk sholat-sholat mutlak, dan memang digabungkan dalam cukup banyak sholat sunnah yang lainnya. Sholat tarawih ini itu diambil dari kata-kata sebenarnya raha, istirahat, santai. Karena setelah buka puasa, habis sholat isya, karena kita malamnya ada sahur, maka dibolehkan kita sholat qiyam lailnya, sholat tahajudnya itu di awal malam. Di Ramadan disebutkan dengan sholat tarawih. Dikatakan dia kita santai karena memang habis isya. Umumnya habis isya manusia masih kuat, nggak ngantuk, nggak apa-apa, bisa santai kerjakan. Paling juga kalau orang yang biasa kayak di Indonesia ini sholat, mungkin qul ya ayyuhal kafirun, inna ataina, inna wal asri, surah-surahnya yang dibaca itu paling tinggi setengah jam dia selesaikan 11 rakaat. Maka sangat santai mengerjakan sholat tarawih itu. Tetapi khilaf di antara ulama, apakah sholat tarawih ini khusus dikerjakan, kan dia sebenarnya sholat tahajud yang dimajukan, tapi karena dikerjakan di bulan Ramadan dan ditarik setelah isya dikerjakan, namanya tarawih. Tapi dia juga dinamakan qiyamu Ramadan. Nama lainnya adalah qiyam Ramadan, sholat malamnya Ramadan. Nanti akan kita dengarkan hadisnya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Khilaf di antara ulama, apakah selain Ramadan juga boleh orang tahajud setelah sholat isya seperti dikerjakannya kalau Ramadan sholat tarawih? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Jadi sholat malam itu setelah isya yang boleh itu hanya Ramadan. Di luar Ramadan nggak boleh. Yang boleh di luar Ramadan hanya witir, sebagaimana hadis Ka'ab tadi.
Sebelum tidur dia boleh witir, tapi tidak pernah disebutkan kepada kita riwayat yang sahih Nabi pernah kerjakan di luar Ramadan itu sholat malamnya setelah Isya. Yang banyak malah setelah malam dari bangun. Ini pendapat yang pertama. Dan Allahu a'lam ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang benar. Jadi kita tidak boleh tahajud setelah sholat Isya langsung. Karena memang belum ada sekali lagi riwayat yang sahih menjelaskan kepada kita Nabi SAW atau para sahabat pernah mengerjakannya, tapi witir boleh terpisah. Jadi yang 8 rakaat sholat tahajud tidak dikerjain Isya. Tetapi di Ramadan boleh karena ada dalil yang mengkhususkannya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, di awal Ramadan beliau selesai sholat Isya, setelah sholat Ba'diyah Isya beliau lalu sholat. Dilihat oleh beberapa orang sahabat, diikutin. Para sahabat ikutin, berapa orang, segelintir sahabat yang belum sempat pulang ikutin Nabi, ikut berjamaah. Dan Nabi SAW tidak larang. Dalam hadis sahih ini tidak dilarang. Kemudian setelah bubar, Nabi SAW ternyata sholat seperti sholat tahajudnya beliau, 11 rakaat. Beliau kerjakan 8 terawihnya, 3 rakaat witirnya, salam. Setelah itu para sahabat yang hadir waktu itu beberapa orang simpulkan. Mereka mengatakan Rasulullah SAW sholat tahajud. Lalu mereka saling menyebarkan satu sama yang lain dari mulut ke mulut. Besok masjid penuh. Hari kedua masjid penuh. Nabi SAW lihat, Nabi nggak keluar sampai menjelang subuh. Sahabat sampai disebutkan dalam riwayat ini kepalanya sampai turun ke tanah karena ketiduran. Nunggu Nabi keluar. Nabi SAW tidak keluar. Begitu waktu subuh tiba, Nabi SAW keluar, imami sholat, habis sholat subuh, lalu beliau bersabda. Beliau mengatakan, sungguh setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui perilaku kalian semalam. Aku tahu kalian tunggu saya, tetapi saya tidak keluar karena sengaja. Kalau saya keluar, saya khawatirkan Allah mewajibkan untuk kalian, maka menyusahkan kalian. Gitu kan? Artinya apa? Boleh sholat aja, Nabi nggak larang. Mau sholat tarawih berjamaah silahkan di Ramadan. Sebab Nabi nggak larang waktu di awal harinya. Beliau malah jadi pemimpin. Makanya Umar bin Khattab mengerjakan dengan cara berjamaah. Waktu di zamannya Umar bin Khattab beliau lihat berantakan, sahabat sana ada yang sholat, di sini ada yang sholat, di sini ada yang sholat, sana ada yang sholat. Digabung sama Umar, sini semuanya. Daripada jadi fitnah di masjid, sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW mengerjakan tarawih memang berjamaah walaupun semua satu hari. Tapi beliau tidak larang sahabat. Dan hari kedua beliau mengatakan, saya tahu perilaku kalian semalam, tapi saya tidak keluar karena khawatir jadi wajib buat kalian. Jadi wajib buat kalian. Jadi yang rajih jemaah sekalian sebenarnya adalah tidak boleh tahajud, ya, tidak dianjurkan tahajud setelah sholat Isya. Tapi witir boleh. Karena banyaknya dalil yang menyebutkan witir secara khusus. Di antaranya tadi hadis Ka'ab dalam riwayat Bukhari, saya selalu witir sebelum saya tidur, gitu kan? Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad dan dalam hadis sahih kata Nabi SAW, siapa yang takut tidak terbangun di akhir malam untuk witir, maka sebaiknya dia witir di awal malam sebelum tidur. Dalil jelas, tapi tidak disebutkan tahajudnya. Tarawih ini disebutkan dalam hadis tentang fadilahnya dan cukup banyak tentunya, tapi kita ringkaskan dalam hadis Bukhari, man qama, kala Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan solat malamnya Ramadan dengan diikuti 2 syarat, imana, yakin perintah Allah, wahtisaba, mengharapkan pahalanya. Bukan hanya karena orang ramai-ramai tetangganya ke masjid lalu dia ikut. Itu bukan karena iman, bukan karena ihtisab, hanya meramaikan masjid. Seperti banyak anak-anak muda kita di Ramadan begitu. Akhirnya imam lagi sholat dia merokok depan masjid, duduk nongkrong ngobrol-ngobrol, karena dia bukan dengan iman dan wahtisaba. Tapi kalau dia yakin itu perintah Allah dan dia yakin akan ada pahala yang dia dapatkan, maka dia tidak akan sia-siakan, gitu kan? Dia akan ikut mengerjakan itu. Kalau anda kerjakan dengan iman dan wahtisaba, dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kata para ulama, terampuni semua dosa kecilnya yang lalu. Karena dosa besar butuh taubat nasuha. Dengan 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Jadi syaratnya itu. Kemudian yang sering terjadi perselisihan, Ustadz saya terawih
11 atau 23. Ribut antara ormas, ribut antara kaum muslimin. Ini sunnah jemaah sekalian. Sunnah. Anda tidak sholat nggak apa-apa. Kenapa harus bunuh-bunuhan seperti di Jawa Timur, ribut gara-gara yang satu 11 rakaat, yang satu 23? Sholat sunnah. Berapa banyak orang tetangga Anda tidak sholat wajib yang harus dicambuk sebenarnya, didiami. Berapa banyak orang yang berzina depan mata kita. Ada yang anaknya pergi berzina jelas-jelas depan matanya, pacaran tidak apa-apa. Sholat tarawih diributin perang-perangan. Sunnah hukumnya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi dia sunnah yang sangat ditekankan, muakkadah, ditekankan karena pahalanya besar, gitu kan? Tinggal kasus mana yang benar, 11 atau 23. Mari kita teliti riwayatnya. Ada riwayat Imam Muslim berbunyi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah, dalam riwayat ini tidak pernah mengerjakan sholat malam di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Riwayat lain juga sama riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan 13 rakaat. Berarti Aisyah meriwayatkan dua hadis. Yang satu 11, satu 13. Yang 11 witirnya 3, yang 13 witirnya 5. Karena Nabi SAW pernah mengerjakan witir 3, pernah juga 5. Gitu kan? Jadi di sini riwayat Aisyah menjelaskan itu jumlahnya. Lalu riwayat yang lain adalah riwayat Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Umar tadi yang saya katakan berantakan, acak-acakan semuanya orang-orang pada saat itu. Lalu digabungkan oleh Umar jadi sholat berjamaah. Dan Umar jumlahkan, lipat gandakan menjadi 23. Apa kira-kira dalilnya Umar ya? Ternyata ada hadis Bukhari yang berbunyi qiyamul laili masna masna. Sholat malam itu kata Nabi SAW 2 rakaat, 2 rakaat, berapa saja semampunya. Di dalam hadis Bukhari beliau tidak batasi. Masna masna dalam bahasa Arab artinya 2, 2, 2, terserah. Kerjain berapa rakaat semampumu. Kata para ulama hadis, perilaku Umar mengerjakan sampai 23 rakaat karena hadis ini. Umar orang yang paling khawatir dengan bid'ah. Enggak sembarangan melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Apakah Umar berani melanggar jadi 23 dengan tanpa dalil? Tidak, karena ada dalil hadis ini. Umar adalah mengerjakan 23 karena adanya hadis ini. Tapi ulama bilang Umar adalah orang yang sangat bertakwa pada Allah dan dia tahu kadar jumlah rakaat yang harus dia kerjakan. Siapa muslimin yang mau mengerjakan lebih dari Umar, kemungkinan dia tidak khusyuk lagi. Jadi maksimal 23 rakaat, gitu kan? Maksimal 23 rakaat. Jadi pendapat yang kedua mengatakan 23, yang tadi mengatakan 11. Baik, mari kita pertemukan kedua riwayat jemaah sekalian. Ada sebagian ulama hadis coba mengambil benang merah dari dua riwayat ini. Yang pertama, mereka mengatakan hadis yang dijelaskan oleh Aisyah dua tadi, hadis 11 dan hadis 13 itu pertanda Aisyah menceritakan sholat malamnya Nabi SAW pada saat Nabi sedang nginap di rumahnya. Karena Nabi SAW punya 9 orang istri. Beliau malam kedua pindah ke rumahnya fulan, malam ketiga fulan. Tapi setiap di rumahnya Aisyah, Nabi setahu Aisyah itu sholatnya 11 atau 13 rakaat saja. Juga dari riwayat Bukhari menjelaskan Aisyah seringkali kalau Nabi SAW sholat tahajud malam itu beliau tidak ikut sholat, beliau tidur. Aisyah tidur. Buktinya hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya kalau sedang tidur malam dan Rasulullah SAW sholat, pada saat beliau ingin sujud, beliau memindahkan lutut saya, kaki saya, karena kaki saya menutupi tempat sujud beliau. Nabi SAW sholat, Aisyah tidur. Jadi hadis ini menjelaskan Aisyah menceritakan kondisi dia pribadi. Oh iya, saya lihat Nabi begini. Tapi belum pernah ada satupun istri Nabi dari Ummu Salamah, Hafsah, Zainab, yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan tentang sholat malamnya Nabi. Kan gitu. Yang ada malah kalau tidak salah hadis sahih juga Ummu Salamah menceritakan tentang perilaku sholat Nabi yang tadi tata cara sholatnya itu 2-2 atau 4-4 atau 8, gitu kan? Jadi ini perilaku disampaikan Aisyah tentang perilaku yang dia ketahui di rumahnya. Sementara yang Umar lakukan
menjabung sampai 23 itu, menjalankan hadis Nabi tadi yang sholat malam 2 rakaat itu yang Nabi kerjakan di luar rumahnya. Dan umumnya kenapa waktu Umar lakukan tidak ada sahabat yang pungkiri, tidak ada satupun sahabat yang pungkiri, bahkan mereka ikut berjamaah dengan Umar. Semua sahabat yang hidup di zaman Umar ikut pada saat itu bersama Umar radhiyallahu anhu yang ada di Madinah, dan tidak ada yang pungkiri. Umumnya setiap kali ada perilaku setelah Nabi SAW meninggal dunia, kalau itu memang masih ada pendapat lain sahabat, pasti mereka perselisih. Pasti misalnya Abu Bakar mengatakan begini, Umar bilang begini, Utsman bilang begini, misal masing-masing pasti kasih tahu pendapat seperti yang dia tahu. Tapi kalau semua sahabat diam, berarti itu disepakati oleh para sahabat. Menandakan Nabi SAW bukan cuma Umar yang tahu bahwasanya beliau pernah sholat ya lebih daripada 8 rakaat di luar rumahnya, tapi hampir umum semua sahabat di luar mengetahuinya. Nah, karena jumhur ulama sahabat tidak ada yang pungkiri perilaku Umar, maka mereka mengatakan yang lebih rajih adalah mengikuti pendapat yang umum, kan gitu, yang umum sifatnya. Jadi tidak usah diperselisihkan, karena pertama dia sunnah, yang kedua tidak ada masalah, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kalau anda merasa tenang 8 rakaat silahkan, anda mau lebih 23. Dan inilah yang membuat fatwa para ulama di Saudi yang membuat di Masjid Haram sholat 23. Anda lihat di Masjid Haram Mekah dan Madinah semua 23. Apakah ulama-ulama sana tidak faham? Paham. Kita aja di Indonesia yang ribut terus, sunnah diributin, yang wajib dibiarin terbengkalai. Baik, jadi itu kurang lebih berhubungan dengan sholat tarawih. Kemudian selanjutnya adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat sunnah wudu biasanya ulama bilang. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. La yatawadda'u rajulun muslimin fayuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia memperindah wudunya itu, kemudian dia mengerjakan sholat, melainkan Allah akan mengampuni dosanya antara wudu itu hingga wudu dan sholat itu hingga sholat setelahnya. Jadi ada dihubungkan antara wudu dengan sholat. Dan ulama hadis mengatakan ini masuk dalam perintah mengerjakan sholat setiap habis wudu. Yang lebih jelas daripada itu adalah hadis yang hasan, riwayatkan ahli sunan, bahwasanya pernah Nabi SAW memanggil Bilal lalu berkata, ya Bilal, apa yang kamu kerjakan sampai-sampai langkah kakimu sudah aku dengarkan di surga sementara kau masih hidup di sini. Bilal sampai menangis radhiyallahu anhu, karena ini berita gembira, berarti beliau sudah di surga, ada jaminan surga. Beliau cuma mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya setiap kali habis berwudu selalu mengikutkannya dengan 2 rakaat sholat sunnah. Perhatikan lafadznya, Bilal mengatakan, saya setiap kali selesai berwudu selalu ikutkan dengan sholat 2 rakaat. Kenapa saya bahas kata-kata setiapnya jemaah sekalian? Karena waktu dilarangnya sholat subuh, habis subuh sampai terbit matahari, dan habis asar sampai terbenam matahari, makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar, itu dilarang sholat. Semua sunnah dilarang kecuali 2 sholat sunnah, sholat tahiyat masjid dan sholat wudu. Boleh anda batal wudu setelah sholat subuh berjamaah, mau duduk sampai terbit matahari, terus keluar lagi kamar mandi menyelesaikan hajat anda, langsung ada wudu, anda kembali, boleh nggak saya sholat sunnah? Boleh. Tahiyat masjid boleh, sunnah wudu boleh, selain itu nggak boleh, haram, nggak boleh. Kenapa? Karena 2 ini saja yang punya dalil. Kalau hadis tadi Bilal yang saya katakan, Bilal mengatakan setiap kali, tidak kenal waktu. Saya wudu, saya ikuti dengan sholat 2 rakaat. Kalau sholat tahiyat masjid, hadisnya jelas kan? Juga hadis sahih riwayat Muslim, janganlah salah seorang dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk. Janganlah, larangan. Seseorang dari kalian masuk masjid kemudian dia duduk kapan saja kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Berarti ini keluar daripada waktu larangan. Boleh. Anda masuk sholat sebelum sholat maghrib, tadi misalnya waktu asar, waktu umum dilarang sholat sunnah, tapi boleh tahiyat masjid. Begitu juga dengan sholat wudunya. Kemudian setelahnya adalah sholat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Ini tidak disebutkan namanya.
oleh para ulama, tapi dikatakan sholat sunnah yang dikerjakan begitu datang dari safar. Jadi kalau anda datang dari safar, perjalanan dari luar kota anda, begitu masuk ke dalam kota anda, dianjurkan mencari tempat sholat, lalu sholat 2 rakaat. Niatnya dalam hati seperti yang Nabi SAW kerjakan, karena Nabi SAW memang setiap kali datang dari safar, sebelum tiba di rumah beliau mampir dulu ke masjid sholat 2 rakaat. Maka ulama mengatakan ini sholat dikerjakan setiap kali datang dari safar. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka fihi rak'atain. Nabi SAW setiap kali datang dari safar selalu memulai dulu sebelum tiba di rumah beliau, mampir ke masjid lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Dan ulama mengatakan ini bukan sholat tahiyat masjid, karena beliau tidak ada hajat masuk ke masjid pada saat itu. Umumnya tahiyat masjid itu dikerjakan kalau ada hajat, kan kita masuk masjid, kayak kita ada pengajian, ada janjian sama orang, masuk ke masjid kan gitu, mau sholat, beda. Tapi Nabi SAW datang dari safar, orang dari safar biasanya langsung ke rumahnya, maka dianjurkan seperti yang Nabi SAW kerjakan, beliau sholat 2 rakaat. Ini sholat ya datang dari safar. Kemudian setelahnya adalah sholat rakaat taubat, yang dikatakan sering sholat taubat. Ini juga ada. Dalilnya adalah hadis yang hasan riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yadhnubu dhanban thumma yakumu fayatatahhar thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa lalu ia berdiri dan bersuci, berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuni dosa yang dia lakukan. Berarti ada perintah setelah berbuat dosa, wudu, sholat 2 rakaat. Nggak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah lain, tapi berhubungan dengan kata-kata istighfar. Kemudian dia beristighfar kepada Allah setelah itu, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Maka ulama mengatakan adalah sholat taubat. Sholat taubat. Dan kalau saya tidak salah memang ada riwayat menyebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu setiap kali beliau merasa gelisah, khawatir ada dosa, beliau wudu, beliau sholat 2 rakaat. Ya, umumnya berarti mengerjakan sholat ini, kan gitu. Jadi kalau anda sudah mulai rasa gelisah, mungkin ada dosa, ada penghambat rezeki, boleh anda wudu, anda sholat 2 rakaat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada dosa. Selanjutnya adalah sholat yang dikerjakan sebelum maghrib. Ini perlu kita perbaikin karena banyak sekali masjid kita yang mereka begitu azan maghrib langsung iqamah, nggak sholat qabliyah maghrib. Alasannya nggak ada dalilnya. Siapa yang bilang nggak ada dalilnya? Ada dalilnya jelas. Saya akan bacakan dalilnya. Ya, jadi hati-hati mengatakan tidak ada dalil. Apalagi kalau sampai diterapin dan ilmunya tidak ada, ini bahaya. Berarti selama dia memimpin masjid itu, selama itu pula kalau 20 tahun tidak ada sholat qabliyah maghrib, dia tanggung tuh. Mungkin orang mau sholat, gitu kan? Selain daripada itu jemaah sekalian, kalau anda pun berpendapat misal mengatakan tidak ada sholat sunnah qabliyah maghrib, ya kan? Anda mungkin belum sampai pada anda hadis yang akan saya baca ini, maka antara azan dan iqamah itu waktu mustajab doa, kan gitu. Jadi paling tidak berikan kesempatan umat Islam, mungkin ada yang mau tahiyat masjid, ada yang mau sholat wudu, ada yang mau berdoa, kan gitu, minimal. Dan saya sudah tekankan Senin lalu, minimal 5 menit kasih waktu kaum muslimin. Dengarkan dalilnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari, nggak diragukan lagi. Kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib thumma qala fi tsalitsah liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, dan beliau mengulangi sampai 3 kali. Setelah itu beliau mengatakan bagi yang mau mengerjakannya, bagi yang mau mengerjakannya. Jadi ini dianjurkan, kan gitu, ini dianjurkan. Juga hadis sahih riwayat ahli sunan Tirmidzi dan Imam Ahmad dikatakan, kata Nabi SAW, bainal adzanaini as-shalah. Selalu di antara azan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat, selalu. Sudah cukup dalilnya, gitu kan? Jadi tolong teman-teman yang pengurus masjid perhatikan masalah ini, berikan kesempatan jemaah untuk sholat. Ini sudah dalilnya sudah sahih.
Masih ada waktu nggak? Ya, masih. Baik, setelahnya kita masuk sholat 2 rakaat istikharah. Apa itu istikharah jemaah sekalian? Meminta petunjuk langsung dari Allah. Dan istikharah ini jemaah sekalian adalah jalan pintasnya doa. Sekali lagi ya, istikharah adalah jalan pintasnya doa. Kenapa saya tekankan poin ini jemaah sekalian? Karena banyak orang di Indonesia dia menganggap remeh istikharah. Dia anggap nanti kalau dia mau nikah saja bingung mau nikah sama fulan atau fulana, baru dia sholat istikharah. Yang ini atau yang ini ya, selesai. Salah saudaraku. Istikharah itu kalau anda tahu doanya sebagaimana nanti akan saya ajarkan, itu kita sedang meminta petunjuk pada Allah pada saat itu. Jalan pintas doa, ya Allah kalau ini baik takdirkan, kalau tidak baik lepaskan. Jadi bukan hanya masalah jodoh, masalah mau kerja, masalah mau apa saja. Kalau anda masih ingat, pernah saya tekankan sebuah kisah di Saudi terjadi di Jeddah jemaah sekalian. Ada seorang suami istri, ini kisah nyata di Jeddah. Anaknya kena penyakit dan itu harus dioperasi jam 1 siang. Kebetulan obat yang dibutuhin untuk operasi itu dan dokter yang bisa melaksanakan operasi itu ada di Riyadh. 1,5 jam kurang lebih naik pesawat. 1 jam, 1,5 jam dari situ. Menurut dokter Jeddah, anak ini kalau tidak dioperasi dalam 15 menit jiwanya terancam. Kira-kira orang tuanya bagaimana? Bingung. Dokter sama obatnya di Riyadh, 1 jam minimal perjalanan pesawatnya itu. Belum dokternya dari rumahnya ke bandara di Riyadh, belum dari bandara Jeddah ke rumah sakit. Paling sedikit 3 jam untuk sampai obat sama dokternya. Itu pun kalau dokternya langsung bisa on time. Pada dari itu jadi telepon langsung bisa datang gitu. Bingung jalan keluar apa? Tidak ada, dokter bilang tidak ada lagi yang lain. Tinggal serah tawakal kepada Allah saja. Lalu keduanya ini ketemu dengan salah satu dosen di Ummul Qura namanya Dr. Muhammad Urefi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau lalu berkata, mereka berdua datang lalu bertanya, kira-kira saya harus apa ya? Antum tahu apa jawaban Syekh Dr. Muhammad Urefi ini? Sholatlah 2 rakaat istikharah. Coba bayangin nih, anak kita sudah mau mati, mau dioperasi disuruh istikharah. Kan kalau anda faham dengan pemahaman kita di Indonesia, berarti kita minta mati atau hidup ya Allah. Kan gitu. Kalau pemahaman kita di Indonesia, kita anggap kalau anak kita lagi mau dioperasi, mati atau hidup ya Allah. Bukan itu. Tapi sebenarnya istikharah adalah jalan pintas doa. Nih ya Allah, obatin dia ya Allah. Kan? Cepat selesaikan urusan ini. Itu istikharah. Kan gitu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena kedua orang tuanya ini sangat ya butuh, maka mereka sholat di masjidnya rumah sakit waktu itu. Mereka karena sangat butuh, akhirnya mereka khusyuk dengan Allah SWT. Subhanallah, begitu selesai sholat jemaah sekalian, mereka menghadap ke dokter. Dokternya bilang ada keajaiban terjadi, anak anda sembuh dan tidak jadi operasi. Kisah nyata, istikharah. Jadi istikharah apa saja, apa saja. Sampai ulama mengatakan kalau anda fahami riwayat di mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dalam hadis Bukhari, para sahabat mengatakan kami diajarkan sholat istikharah oleh Nabi SAW seperti beliau mengajarkan kami ayat dari Al-Quran. Artinya harus dihafal, diamalkan. Begitu penekanannya. Kita dengarkan dalilnya adalah kata Nabi SAW di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariḍah." Kalau salah seorang di antara kalian punya apapun permintaan, amr itu apa saja. Ya Allah, saya mau makan ini atau tidak ya? Saya mau minum ini atau tidak? Saya mau beli baju ini atau tidak ya Allah? Saya mau ini, saya apa saja. Kan gitu. Maka sebaiknya dia ruku 2 rakaat selain sholat wajib. Inilah sholat istikharahnya. Kemudian dia membaca. Ulama mengatakan kalau yang sudah hafal pada saat dia sujud, kalau dia tidak hafal setelah dia salam boleh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta petunjuk dalam masalah ini
sesuai dengan keluasan ilmumu. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum kita semua diciptakan sampai kita nanti meninggal. Allah sudah tahu siapa yang hadir di masjid ini yang jadi ahli surga, siapa yang jadi ahli neraka. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Tanpa Allah paksain. Allah nggak paksain karena Allah turunkan wahyu, kasih pilihan. Nih ya, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti sama orang tua, berkata baik, jujur, amanah, pahala ini saya kasih, masuk surga kamu nanti. Sudah dikasih. Ini zina, ini riba, ini menipu, ini bohong, nggak boleh ya, haram. Saya akan masukkan kau di neraka kalau kau lakukan. Udah selesai. Bebas milih kita. Tidak ada Allah paksa. Tapi pilihan kita terhadap perilaku baik atau buruk, seperti bapak-bapak dan ibu hadir di masjid ini, itu pilihan bapak ibu sendiri. Nggak ada yang paksa. Pada saat bapak ibu pilih datang ke sini, berarti itu pilihan kita sendiri. Kita yang menentukan takdir kita itu. Kita yang milih, kita yang melangkah, gitu kan? Sama ini gelas, kalau saya mau sekarang bisa saya buka, saya minum, bisa tidak. Pada saat saya pilih untuk minum, saya sudah menentukan sendiri takdir saya, ikhtiar saya. Ya, takdir kan saya sudah menjelaskan ada mutlak, ada ikhtiar. Yang mutlak tidak ada campur tangan kita. Seperti ajal, kita lahir dari rahim ibu siapa, oksigen, fungsi-fungsi tubuh kita, semua itu surga dan neraka, itu takdir yang Allah ciptakan bentuk-bentuknya, semua takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Tapi kita bicara tentang takdir ikhtiar berhubungan dengan perilaku kita. Jadi pada saat saya pilih gelas ini, saya angkat, saya minum, berarti pilihan saya. Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu saya akan angkat gelas ini pada detik ini dan sudah dicatatkan di Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah berubah. Ini maksudnya. Jadi sini kita mengatakan Allahumma inni astakhiruka, ya Allah saya minta petunjuk kepadamu dengan keluasan ilmumu, karena kamu sudah tahu ya Allah besok saya akan lakukan apa, lusa apa, sampai saya mati. Allah sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Saya sendiri belum tahu besok saya akan lakukan apa gitu. Tapi Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Wa astaqdiruka biqudratik, dan saya juga ya meminta dibantu olehmu dengan kekuasaanmu, dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya minta dengan karuniamu yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya kamu mampu, kamu maha mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la alam wa anta 'allamul ghuyub, dan kau maha mengetahui sementara aku tidak tahu, dan kau mengetahui segala sesuatu yang gaib yang saya tidak bisa tahu. Allahumma in kanta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa dunyaya wa ahli. Ya Allah, kalau seandainya kau tahu perkara ini, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Kalau kau tahu ya Allah, perkara ini kan saya tidak tahu, kamu yang tahu. Kalau perkara ini Allah baik untuk saya di agama saya, di kehidupan saya, dan akibat nanti di akhirat, dari perbuatan ini saya nikah sama orang ini, saya berbuat ini, apakah nanti di akhirat saya akan selamat? Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, maka takdirkanlah dia untuk saya dan mudahkanlah untuk saya serta berkahilah untuk saya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, kalau seandainya kau tahu perkara ini ya Allah, dan engkau lebih tahu itu, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri, buruk bagi saya dalam agama saya, iman saya bisa terganggu, dan juga kehidupan saya serta akibat di akhirat nanti. Fasrifhu anni, jauhkanlah ia dari saya. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah juga saya dari dia. Jauhkan dia dari saya, jauhkan saya dari dia. Waqdur li khaira haitsu kan, dan takdirkanlah kebaikan dimanapun saya bisa dapatkan itu. Waraddini bihi, dan buatlah saya ridho menerimanya. Di sini jemaah sekalian, kalau anda punya buku doa yang pernah saya bagikan dulu kecil itu, doa doa istikharah ini disebutkan nanti ada dalam kurung tuh. Yadhkur hajatahu, begitu tulisannya dalam kurung. Artinya bahasa Indonesia begini, dia menyebutkan hajatnya. Jangan nanti ada orang di antara anda yang baca doa itu di buku doa kita, kemudian dia baca juga yadhkur hajatahu. Karena itu artinya dia menyebutkan hajatnya. Anda boleh sebutkan hajatnya, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Setelah mengatakan Allahumma in kana hadzal amr, kemudian sebutkan hajat anda. Ya Allah saya mau buka toko, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu, ya Allah saya mau gini. Kemudian sebutkan, baru kita katakan khairul li fi dini, lebih baik dalam agama saya, wa ma'ashi, dan kehidupan saya, wa akibatu amri, dan seterusnya, seperti doa tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas sekali dalilnya berhubungan dengan masalah istikharah. Masuk waktu? 2 menit lagi.
Ya, kalau begitu kayaknya kita, ada yang mau bertanya kan sampai sini dulu? Iya, silakan Pak. Oh iya. Baik. Pernah Bapak dengar bahwasanya sholat qabliyah subuh boleh dikerjakan kalau telat setelah terbit matahari. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya Pak ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu betul ada dalilnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya, siapa yang tidak sempat mengerjakan sunnatul fajr, dalam hadis riwayat Ahmad, itu tidak sempat mengerjakannya karena dia telat, maka sebaiknya dia mengerjakan setelah terbit matahari. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Nabi SAW dalam salah satu peperangan pernah tertidur dengan para sahabat, bangun terbit matahari. Lalu Nabi SAW mengatakan, di tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Lalu beliau panggil Bilal untuk azan, lalu beliau sholat sunnatul fajr dulu, baru beliau sholat subuh. Dua dalil ini menjelaskan, ulama bilang berarti boleh dikerjakan pada saat sudah terbit matahari, tapi tidak boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Jadi itu memang ada dalilnya Pak. Ada lagi? Sebelum itu Allahu alam ya, saya belum tahu kalau itu Pak. Sholat yang dikerjakan sebelum safar ya, saya pernah dengar tapi saya tidak tahu, belum memastikan masalah riwayatnya. Tapi riwayat-riwayat yang sahih dan banyak buku-buku fikih menyebutkan sholat setelah datang dari safar ya. Dan Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat pada saat beliau akan mengerjakan haji. Itu sholatnya di Bir Ali, dan bukan karena mau safar, tapi karena penghormatan terhadap lembah Bir Ali. Apa di situ ada masjid kan? Ya. Sudah? Ya? Sudah masuk waktu belum? Maaf Pak, bisa Bapak tanya ke saya nanti setelah sholat ya, supaya tidak mengganggu sholat kita. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.